Gaspol dan juga BTR Win karena pesawat sudah mulai berangkat. Ini dia map kedua kita, Miramar. Yes, kita bakal menuju ke Miramar kali ini, map paling tandus dan map paling besar. Ini dia game kedua kita, match kedua kita setelah game pertama dicikenin nama BTR. Kali ini apakah BTR dapat mengulang kegemilangan mereka di game pertama? Langsung aja kita bakal menuju Satu Miramar. hal yang lebih membuat gue penasaran adalah di mana posisi Bigetron turun sekarang. Mereka sudah meninggalkan HDP, mereka turun di Pekado. Apakah mereka bakal ambil HDP-nya balik atau mereka tetap di Pekado atau mereka punya area drop looting yang lain untuk early game? Mengingat Sanhok kejadiannya ada hal baru yang mereka tunjukkan di babak global final ini. Kita bakal langsung juga kali ini ya. Dari BTR sendiri kalau kita perhatikan di sosmed mereka ya, mereka sempat nge-story juga bahwa mereka melakukan scrim atau latihan dengan tim-tim lain. Berarti harusnya mereka punya gambaran sih, tim-tim lain tuh minimal yang mereka tunjukkan seperti apa ya dropnya. Dan BTR pun pasti banyak banget yang perhatikan juga arah mereka turunnya di mana. Karena BTR baik lagi adalah tim yang sangat ditakuti juga secara global dan sangat dipertimbangkan juga ketika mereka memilih tempat drop, rotasi. Tim lain tuh yang menyesuaikan ke arah BTR-nya. Bukan BTR menyesuaikan ke tim-tim lain biasanya. Di mana Bigetron turun? Oh enggak juga. Oh PK. Tetap Pekado, tetap Pekado. Tapi kalau Pekado sedikit ramah gak sih? Oh enggak. Enggak. Mereka tetap ambil Pekadonya, berarti mereka menguasain Pekado, sementara Entity kayaknya bakal lari ke arah HDP atau ke arah San Martin. Ini apakah Entity tadi mau di PK terus nyerah atau mereka pindah? Enggak, kayaknya emang dropnya Entity mereka pengen ngambil San Martin atau enggak HDP yang udah ditinggalin sama Bigetron. Mungkin ya. Dan kita bakal kalian dari BTR bakal bermain RRQ masih di tempat yang pusat. sama di El Pozo, nggak ada perubahan sama sekali dan circle-nya Wow. menuju ke arah kiri bawah. Agak jarang loh, lihat Iya. lempar ke kiri banget gitu kan. Karena apalagi buat di Valle del Mar itu jarang banget last circle-nya masuk ke kota itu. Oh, Mortal. Soul satu pemain mereka sungguh terbuka langsung di spray dengan UMP jarak dekat. Rian masih melakukan kekeran dengan Iron Sight-nya, tapping manja saja, 1 point kill mungkin bakal langsung disecure oleh tim Unicorn. Berbanget, tapi kalian dari tim Unicorn harus coba nge-finish Mortal ya. Mortal pun udah disamperin sama teman-teman dia, Clutch God dan kawan-kawan. Akan coba untuk di-revive dan jaraknya cukup jauh membuat Mortal cukup aman sementara waktu. Tapi Clutch God ternyata nggak megang senjata apapun. Dari Regaltos pun seperti tembakannya cukup terbatas. Dan Mortal mulai dikeker lagi sama Ryan. Dan apakah dia bakal di-finish kali ini? Ryan yang nggak super ya dia. Iya. Belum jadi Super Rian. Tapi lo tau nggak? Super Nir sekarang udah latihan PUBG Mobile. Iya. Nih ya, kalau kalian tahu yang namanya Super Nir, sekarang dia kalau live streaming udah mainnya PUBG Mobile. Setengah-setengah dia. Dan flick shotnya dia sih Keras banget. keren parah. Jadi kita tunggu next season PNC apakah Super Nir akan bermain kompetitif untuk PUBG Mobile. Karena kalau sampai dia menyentuh PUBG Mobile dan gua nggak tahu dia masuk di tim mana nanti, itu pasti bakalan ngebuat kompetitif Indonesia tuh semakin alot. Betul banget, karena baik lagi ya pengalaman dia sebagai pro player di Yep. PUBG itu gede banget. Dan dia bahkan di PUBG itu sampai dibilang salah satu pemain terbaik sedunia. Yap, betul. Kalau kalian tahu dan kenal dengan Nick Super Nir, PUBG juga, cuma beda device aja. Kalau yang biasa kita lihat PUBG Mobile, dia mainin itu PUBG PC, tapi permainan dia di PUBG PC udah gak bisa dikaleng-kalengin lagi. Tapi kali ini masih dikejar ternyata Iya, sama Hong, di-knock walaupun again. di revive. Tapi akhirnya ke-pick lagi dan dengan orang yang sama dan korban yang sama. Betul, dengan looting yang minimum banget dari tim Soul, agak sulit tadi ya untuk menyelamatkan seorang Mortal. Cuma kali ini dari tim Unicorn Gaming bakal langsung coba untuk ngelingkarin pergerakan dari tim Soul dan coba untuk nge-pick off mereka lagi. Karena Soul sendiri sekarang masih bertahan dalam Los Leones, tapi dari tim Unicorn seperti memilih untuk keluar dikit dari area mereka. Yap. Dan kali ini sepertinya belum ada pick off lagi yang terjadi. Masih bermain cukup aman. Unique juga mengambil daerah high ground terlebih dahulu. Di bawah mereka sudah ada airway yang menunggu. Betul banget, kita bakal ngintip ke arah tim Mega juga yang turun di Puerto Paraiso kali ini. Bakal bermain dengan cukup aman di ujung-ujung map Miramar. Mereka punya PR yang cukup berat, perlu rotasi ke arah barat dari peta Miramar kali ini. Tapi Mega ya, game pertama yang bisa dibilang kurang maksimal dari mereka. RRQ, Illuminate, semua kurang maksimal loh game pertama tadi. Kayak Sebenarnya kalau kita ngomongin tim-tim dari Southeast Asia, mereka semua menerima banyak tekanan dari tim-tim region lain. Cuma Bigetron, posisi mereka tuh bagus banget. Yang gue bilang, posisi menentukan prestasi. Betul. Khusus Bigetron, hoki menentukan prestasi. Enggak.
Hoki aja. Hoki aja ya. Iya, nggak ada- Hoki aja. Hoki nggak ada prestasinya berarti ya. Nggak ada, oke. Hokinya Bigetron mereka bisa dapetin chicken di round pertama. Betul, tapi ya hoki aja sih. Oke. Kayak gue rasa Luxi nembak kali itu recoilnya ketahan tuh hoki. Iya. Hoki ya senjatanya nggak macet gitu ya. Iya. Nggak kurang oli atau apa gitu ya. Kan lucu tiba-tiba tembakannya nggak bisa nyala gitu kan. Iya kan. Jadi hoki banget lah ya. Hoki banget ya. Alright. Blue Zone pertama sudah mulai bergerak dan sebenarnya untuk Mega mereka nggak harus bergerak terlalu jauh ya. Jadi problemnya sekarang dari jalur rotasinya Mega kalau dia pengen ambil Lurus ibaratnya ya, potong jalur lurus. jalur aspalnya itu udah ditungguin sama tim EG. Terus udah ada EG itu NTT Gaming kan ya? EGC. EGC. Bukan. Bukankah? Bukan, EGC itu yang dari Korea. EGC KR Oh iya Black. ya, EGC KR Black betul-betul. Yang EGC lambangnya naga ya. Yang lambangnya tuh Blue SW Dragon itu ya. Mirip banget sumpah. Mirip banget sama Blue SW Dragon. Tapi EGC itu nggak ada gue nggak tahu ya ada atau enggak. Tapi di sini nggak ada singkatannya. Ya EGC. Iya, Blue Ice Dragon ya, Blue Ice White Dragon. Oh, Bener udah, dong. udah biru putih kah? Dia kan biru putih. Ya pokoknya itulah ya, seperti kartun sebelah lah ya. Seperti kartun sebelah. Oke, Yudukeng mengambil daerah perbukitan dan ada satu mobil yang sudah mereka punya tadi. Oh, mereka memainkan eye shots di map-map yang menggunakan sniper kokang. Oke. Karena dia doang kan yang biasa pakai Oh, sniper mereka kokang. swap ya? Swap mereka. Dan Swap ya intinya swap itulah dong, ya. swap. Kalau swipe tuh Mereka swap-swapan. beda. Swipe down. Bukan swipe up, swipe down. Nah, Kemarin itu- ada orang nyamperin gua kan ya. Iya. Pas, bantu swipe up. Oke, bantu swipe up. Instagram siapa? Instagram lu. Oke, Instagram lu. Dia bilang, guys jangan lupa datang ke event ini. Ntar jangan lupa info lebih lanjut swipe down. Terus HP-nya ke bawah aja. Oke, back to the game. Maaf atas kenggak-jelasan gua ya. Karena emang gitu ya. Ya emang kayak gini adanya. Dan wow, D2E membalas kejadian yang tadi. Kraken langsung dipulangkan ke arah lobby. Berbalik ini dari RQ nggak mau kehilangan tempo, langsung mencari kill di awal-awal. Dan kita belum mengintip banyak ke arah Bigetron ya, karena mereka emang looting kosong banget di Pekado. Dan sepertinya berkat dari permainan mereka di prelims, gak ada yang mau turunin Pekado. Iya, Ngehindar semua. betul. Tapi Dan, kali wah, udah mulai dipantau. Soul nggak ditembak. Oh, ini kayak bakal ditembak. Wih, Tappingnya keluar sayang mobil. banget dia keluar dari dalam mobil. What? Dia selamat gara-gara dia keluar dari mobilnya. Hampir aja kepalanya hilang di tengah jalan tuh. Oh itu kelihatan. Belum mau nembak. Ada satu setup smoke yang sudah dikeluarkan sementara Saul langsung melakukan setup 2 backup position. Dia bakal naik ke arah mobilnya kah? Dia lebih milih untuk naik motor. Udah ditungguin padahal dan langsung tancap gaspol, motornya turun dan menghindari daerah jalan raya. Betul banget, sayang sekali ya dari lawan tadi gak sempat nembak, tapi dari Matio dapatkan satu anggota dari tim unik. Kali ini 2 malah tumbang, sementara waktu ini 2 lawan 4 Cukup kondisinya. sekarat, kelihatan. Matio nge-push. Bermain di balik gundukan kali ini intip sebelah kanan. Spraynya mendapatkan korban berikutnya 2 untuk 3. Wow, trade yang sangat menjanjikan tentunya untuk tim ARW. Betul banget ARW kali Itu ini. udah pasti branding out sih. Satu udah pasti bakal pulang ke arah lobby, dapetin 1 poin kill pertama, bakal set up terlebih dahulu. 3 orang dengan posisi yang terlalu jauh untuk di backup oleh seorang Roach. Ya tinggalin si Roach juga gak mau resiko kalau dia ntar tusun ya. Dia Yap. pasti mau coba ninggalin dan lootingan dia pun gak bagus-bagus banget. Dan kali ini Kitsune bakal dipulangkan juga dan ARW mengantongi 3 poin di awal-awal banget. Oh, ini modal yang indah banget pastinya untuk ARW, mengingat tadi poin mereka juga cukup banyak di round Oke. sebelumnya. 9 poin kill di Sunhawk dan sekarang udah ngedapetin 3, berarti dia udah ngumpulin sekitar 12 poin kill. Betul banget. Dan kembali kita lihat ke arah Cloud9 tim dari Amerika Utara ya. Gue nggak tahu sih dari Amerika Utara sendiri regionnya itu lumayan kuat, tapi belum pernah menonjol-menonjol banget. Setiap kali mereka datang ke kancah dunia, itu biasa mereka diredamin sama region-region seperti Asia Tenggara, dari Cina juga. Meskipun beberapa kali SSG itu bermain dengan cukup baik ya. Dan kita bakal ngintip ke tes kali ini. Tim yang sempat dapetin nomor top 3 juga tadi ya di game pertama kita. Dan memiliki bandage yang sangat-sangat banyak. Dari Cloud9 mulai naik ke atas bukit bakal bertemu dengan tim Yudu sebentar waktu Tapi ini. masih ketutup angle view-nya sama bukit yang ada di sekitarnya Yudu. Cuma nggak tahu kalau misalkan bunyi kendaraannya udah didengerin sama si Pirha. Pirha. Dan Fire termakan oleh zona. Kenok karena blue zone kah? Iya, Iya. kayaknya dia kenok karena blue zone. Ketembak deh kayaknya. Iya, ketembak, Dan terus kenok darahnya tiris, akhirnya kenoknya sama blue zone. Tapi masih bisa di revive sih. Zona It's okay pertama lah, it's Glizzy. okay. Belum terlalu menyakitkan, di boosting itu masih bisa. Kalau full boosting masih bisa
Oh, untuk nge-cover lah. ini baru bahaya sekarang dari Jonathan bakal nembak juga ke arah tim Orange yang lagi terpuruk di tengah-tengah open field. Entity udah mulai ngelingkarin pergerakan dari tim Orange ya. Mereka berada di open field, Fire udah langsung di revive juga dari Stalker dan juga Fire akhirnya coba untuk kabur, tapi Mega bakal melihat juga satu anggota dari tim TES langsung dihabiskan juga sama seorang online barusannya. Udah ngebuka tembakan. Ini berarti tim-tim TES lainnya bakal langsung melingkari pergerakan dari tim Mega kali ini. Dari tim TES udah menjaga ujung circle, Mega sepertinya sementara ini terpuruk di ujung lingkaran. Bakal menerima damage dari zona secara terus-menerus ya. TES dengan 3 anggota mereka, dapatkah mereka membalikkan keadaan kali ini ya? Iya, Mega ternyata lebih milih rotasi dengan melalui jalur aspal yang ada di Miramar. Mereka nggak pengen naik turun bukit. Tapi balik lagi resikonya yang udah gue prediksi tadi, mereka bakal kena begal di jalur aspalnya. Karena jalur aspal jalur yang paling cepat untuk lu rotasi di arah Miramar. Betul, meskipun kan ini jalan aspal yang mereka ambil beda. Yes. Mereka ngambil bagian selatan kan di ujung-ujung dari Pulau Miramar. Nggak melewati jalur tengah. Cuma tetap aja kami bakal bertemu dengan tim TES. Tapi untungnya tim TES sudah ketangkap satu anggota mereka. Stone bakal di spray down. Mobilnya bakal kebalik kali ini. Stone dalam bahaya. Tapi ternyata dari Years bakal ketangkap juga sama seorang Rodvia. Tapi Stone bakal mati dari mobil dan spray down dari seorang Eagle. Mendapatkan seorang Rodviat dan cukup sekarat kali Rodviatnya. Stone pun mati di air. Ya, Stone akhirnya hilang ke arah lobby dengan sangat cepat. Walaupun dari tes mereka udah kehilangan satu pemain mereka juga yang dipulangkan ke arah lobby. Dan ada Years yang sudah terkenok. Fiat udah bener-bener kejebak, akan sangat susah untuk dia kabur. Karena setiap dia melakukan setup dengan smoke yang dia keluarin, dia akan sedikit ngebuka badannya. Berbahaya, jadi dia perlu untuk menjaga terlebih dahulu. Dan Fiat seperti bakal langsung naik mobil. Dan ternyata dari Pons dapatkan satu target mereka. Years kembali di knock dan di finish kali ini. Langsung secure, gak pengen dikasih kesempatan lagi untuk hidup. Untungnya 2 pemain Mega tuh ngedapetin high groundnya loh. Betul dia, itu ya. Jadi mereka punya angle cukup besar. Oh, ya, dia lolos? ya, Wow! Dikasih lewat. Udah. Oke, Fiatnya lolos, dia berhasil. Oh, Fiatnya nggak mau tancap berhenti. mobilnya cabut, tapi dibalas langsung sama Fiat, mendapatkan satu pemain lagi di spray dari atas dengan scope 6-nya dengan Scar yang digunakan oleh seorang Eagle, membuka angle yang sangat bagus untuk view ke arah Fiat tadi. Dan spray satu lagi pemain ke lagi arah terlihat online kali ini yang bakal menjadi korban, masih bertarung di arah Blue Zone. Satu pick langsung pulang ke arah lobby. TES menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, dari tim Mega kali ini langsung mengalahkan tim TES di awal-awal Fiat ya. harus di backup. Ya perlu di backup buru-buru sih. Karena udah mulai masuk ke zona kedua juga. Betul, di udah PS mulai sakit perih. banget. Ini dia harus nge-bandage dulu 3 kali kayaknya deh, baru Iya. dia bisa pasang First aid. first aid-nya dia. Lagunya gini lagi. Iya, lagunya itu lagi. Wajar lah, kan support ya. Support. Support. Mau gimana lagi? Ya mau kemana lagi? Harus dinikmati lah, lagunya enak kok. Enak kok, tapi kalau Dulu zamannya PMCO belum mulai, tiap di mobil gue dengerin tuh. Pas PMCO mulai ada lagu itu di radio, gue ganti yang lain dulu. hilangin dulu penatnya. Ya ilangin dulu penatnya, karena setiap gue denger lagu itu di pikiran gue udah besok nge-cash, besok nge-cash. Jadi gue hilangkan dulu lagu itu dari playlist gue. Dan dari semua sosmed. Dari semua sosmed gue hilangkan dulu. Jauh-jauhin. Malah kadang kalau gue udah lagi lupa gitu ya, maksudnya kita lagi ngisi event lain, misalkan lagi game lain kita isi, gue isi, terus tiba-tiba ada orang nge-tag gue lagu itu, buyar pikiran gue, PMCO nih, ternyata event yang gue isi bukan PUBG Mobile itu, tapi game lain. Kalau beda, gue gitu lagi, misalnya kayak lagi tiduran gitu kan, terus ada yang putus itu teman-teman gue, kalau lagi main-main game gitu kan, terus gue langsung pikirannya, otakku tuh mode kerja, langsung kayak, Ini lagu tuh bikin ke doktrin parah sih, maksudnya udah di pikiran gue tuh nggak bakal lepas denger lagu ini, bawaannya udah PMCO, kerja. Oke, back to the game, cukup intermezzonya. Zuxi udah memantau pergerakan dari tim Soul. Tadi kalau nggak salah, Soul sudah mendapatkan satu kompon rumah panjang ya. betul banget, kita bakal ngintip ke arah Microboy, kayaknya tapping ke arah mobil yang lagi rotasi, tapi jaraknya cukup jauh ya. Jangan kali 4, itu adalah jarak yang sangat sulit untuk kena pelurunya. Ini tadi ditunjukin di kamera, kalau lu mau tapping dengan sniper DMR, biar bagus, mulutnya agak manyun. Itu tadi yang dilakuin sama Microboy. Betul, itu rahasianya. Menambah Ya. recoil dan akurasi shootnya. Menambah recoil, mengurangi. Iya, mengurangi recoil dan menambah akurasi shootnya. Damage pun nambah. Damage nambah itu, langsung. Semakin manyun semakin sakit. Semakin manyun semakin sakit. Jadi kalau kalian pengen nge-spray atau tapping dengan senjata apapun itu ya, cobalah sambil manyun. Itu nambah damage dan nambah akurasi. Betul Mengurangi banget. recoil lagi. Dan semakin dekat mata ke arah layar, itu makin sakit juga damage-nya. Makin sakit mata lu minus pakai kacamata, Pak.
Oke, back to the game lagi di mana KS kali ini yang sedang dalam posisi tertekan. Dua pemain mereka terjebak di daerah pertahanan dari tim Queso. Permainan Queso bakal coba melingkari pergerakan dari tim-tim sekitar mereka dan RRQ bakal fight dengan tim EGC. RRQ sudah mendapatkan 2 kill kali ini di awal-awal, modal yang cukup baik, tapi mereka perlu berhadapan dengan tim EGC yang sudah mengambil high ground. Sementara waktu ini Penguin bakal naik ke atas bersama dengan Satan kali ini. Dari RRQ sudah melakukan setup juga di compound mereka, 4 orang setupnya. Tapi dari seberang kita bakal tim Kurt Squad bakal fight dengan tim TQ kali ini. Tim Queso dan tapping-tapping akan lontarkan sama seorang baby. Belum lontarkan, masih menahan. Dan tim Kurt Squad udah melakukan pergerakan yang Ini sebenarnya kalau dia mau open fire bisa, cuma dia nggak pengen open fire, dia pengen nge-scout dulu, dia pengen mantau dulu, atau dia ingin memastikan tembakannya itu nggak bakal miss dan langsung dapetin satu knock. Langsung di open fire begitu aja cukup sekarat dan satu orang knock Mystic headshot langsung dari seorang baby. Berbalik kali ini dari teman-teman lainnya udah mulai melingkari juga pergerakan dari tim TQ di compound mereka dan mereka bisa langsung nge-push juga sementara waktu ini ya. Dari Baby bakal muter pelan-pelan, bakal naik ke atas high ground, tapi kita bakal ngintip ke tim EGC dulu sementara waktu ini bakal masih fight dengan tim RRQ. Baby pun mulai naik ke atas bukit dan mulai mendekat ke arah tim Kurt Squad dan juga RRQ lemparan bom 2 kali nggak masuk dua-duanya. Koinnya seperti udah habis, 2 kali gagal. Yap, ada RRQ di sekitar sana. Ernie sudah mulai terpantau. Bir memantai ke arah jendela di lantai 2. Ernie masih bermain dengan cukup sabar di bagian lantai 2. Tidak ingin membuka badannya terlalu banyak. Dan ada Senior dan juga Ditui yang sudah menunggu di bagian yang lain. Circle sudah mulai mengecil. Granatnya masuk. Senior mendapatkan satu orang knock. Dan ini masih di balik bukit, masih bisa di setup. Tapi G9, akankah G9 memanfaatkan momen ini untuk melakukan flank ke bagian kanan dari pemain-pemain naga biru dari Korea? Betul banget, dia udah mulai bersiap-siap sih. Fiat Udah mulai nabrak mengambil, Fiat. tapi Oke. Fiat nabrak. Kecelakaan tunggal sepertinya terlalu cepat turun dari kendaraan yang dia punya. Ernie sudah mulai berpindah lagi, regroup position dari tim RRQ. Ada Cloud9 juga di dekat RRQ. Perbalik kita bakal ngintip ke tim TQ yang barusan saja lepas dari tim KS, bakal bertemu dengan tim ARW kali ini. Tapi Mega Rod Fiat mati akhirnya. Nggak Sayang ngerti. banget sih, sayang banget. Sayang banget scouter Tinggal dari tim berdua. Mega. Hanya tinggal berdua tentunya untuk Mega. Salah satu tim dari Thailand setup granat lagi dari bagian atas, belum memberikan damage ke arah tim Queso. Mystic berada di bagian lereng dari bukitnya dan ada satu pohon yang bisa dipakai untuk heading spot. Tapi sepertinya Lapis sudah mulai melihat pergerakan dari salah satu pemain Queso. Perbalik kita bakal dari tim ARW memiliki high ground cukup enak dan Tengah jalan ini enak lagi. banget sih. Mereka bisa di-breadelin abis sih. Tengah jalan lagi harus ininya. Bredelin gun. Wadaw. Ini udah kayak makanan sih harusnya ya. Granat lempar langsung ke arah bawah, mobil sudah mulai bergerak, bakal spray dari atas bukit. Keluar. Lapis menutup angle shoot dari arah bawah dan sepertinya dari Queso mereka lebih milih untuk kabur tapi bakal ditembakin dari arah belakang. Bukit langsung ditembak begitu aja, harus reload terlebih dahulu. Spray tertutup angle shootnya dari bukit yang ada di sekitar ARW. Perbalik dari ARW sendiri juga bakal nge-push pelan-pelan kali ini dan mereka mulai melihat ke arah tim TQ, mulai mencari posisi mereka dan sepertinya dari tim EGC mendapatkan satu anggota dari tim Unicorn Gaming karena mereka mengambil high ground. Gampang untuk rotasi juga dan ternyata dari tim TQ sekarang kejepit antara Yodu dan juga tim ARW. Oke, mereka punya satu tempat yang bisa dibilang enak nggak enak sih. Iya. Dari belakang itu enak banget ngejaganya, tapi untuk dari depan ada beberapa tim yang sudah menunggu dan bahkan ada bukit yang lebih tinggi dibandingkan bukit yang mereka tempatin. Jadi mereka gampang kelihatan, tapi kali ini yang paling kejepit adalah tim Soul. Mereka berada di low ground dan kompan mereka kecil banget. Dan dia ke sandwich sama beberapa tim. Tapi kalau dilihat dari posisi sandwichnya lebih parah posisi sandwich dari Unicorn. tim Unicorn. Itu susah banget mereka gerak, tapi kali ini BTR udah Tertekan masuk juga sih, Iya. tapi dia di dalam zona untungnya. dalam zona dan kompan mereka nggak bisa ketembak dari belakang. Jadi santai aja mereka, malah Orange lewat, Stalker maju ke bagian paling depan, tapi sepertinya Orange juga Sol bakal bertemu terlebih dahulu. udah. Ada Unicorn juga yang bakal masuk, 3 tim dengan jarak cukup dekat. Popov langsung diamankan begitu saja, langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi jarak yang dekat Unicorn dan juga tim Soul belum bertemu ternyata. Masih ada Viper di bagian lantai 2. Kali ini Unicorn bakal memisahkan diri mereka 2 untuk 2, Tinggal tapi Leon. harusnya udah tahu kalau di atas rumah ini ada satu orang lagi yang sudah mulai bom, menunggu. lempar ke dalam, duar, dan kenok ternyata yes. Dan Orange. Viper dapatin satu balasan kali ini sementara waktu bakal naik atas ke rumah, bakal bertahan. Oh, 2 lawan 1. 2 lawan 1. Jaraknya cukup dekat, sepertinya bakal langsung lompatkan dia mengganti senjatanya dengan M4 yang dipegang. Viper menjaga di bagian lantai 2, dia harus nge-heal terlebih dahulu. Revive bakal dilakukan sepertinya, tapi Viper bakal menjaga di bagian lantai 2 dengan sangat bagus. Tembak ke arah bawah, belum mendapatkan poin kill sama sekali. Tidak ada granat yang dipunyai oleh seorang Viper. Dia bakal turunkan, dia hanya sedikit melakukan juke. Terdengar stepnya turun ke arah bawah, kali ini sedang ada revive. galak banget. 1 lawan 1 karena 2 orang kenok begitu aja bakal diput langsung menuju ke dalam rumah. Tapi hampir. Viper Better. dipick oleh Bigetron dari bukit sebelah kanan. Wow, tapi BTR nggak membiarkan tim Unicorn bebas gitu aja. Langsung temen-temen juga dan langsung mengunci pergerakan dari tim Unicorn. 4 kill dikantongnya oleh tim Bigetron kali ini dari Orange dan juga dari
lawannya barusan. Dan dari tim Unicorn, lumayan terpuruk mereka di rumah ya. Udah mulai diintip sama tim Bigetron juga dan Luxi udah mulai megang sniper andalan dia. Tembakan, Kar, belum menemukan kepala dari lawannya. Betul, tapi Unicorn posisi mereka udah ketahuan dan Bigetron, kalau gue jadi Bigetron mendingan gue langsung cabut ambil posisi di dalam circle-nya karena baru ada 3 tim yang mendapatkan posisi di dalam circle. Yang harus diwaspadain sekarang adalah Cloud9 yang sudah ada di bukit untuk circle yang kelima. Betul, tempat paling optimal lah, tinggal nunggu doang kali ini. Tapi dari tim Quest Squad udah mulai Waduh, tim belum tembak masuk di dan match belum ya. masuk, kena tanah dikit ya itu. Betul, masih sedikit tipis, tapi kali ini Queso tertahan, ada ARW yang sudah menunggu di atas bukit, bakal langsung di-secure poinnya. Zuxi mendapatkan 1 orang tambahan lagi yang bisa dijadikan pundi-pundi kill untuk tim Bigetron Red Alliance. Berbahagia sebentar kita bakal lihat dari tim TQ Axel di pelanggan juga tinggal 2 anggota yang tersisa. Airway dengan 2 anggota mereka juga bakal nge-push ke arah atas bukit ya. Cloud9 lumayan tertekan juga, tapi sementara dari tim TQ mulai ketembak kali ini, mulai terjepit di luar, di dalam zona, di ujung zona kali ini. Yap, tapi itu broken shake, man. Itu bukan shake kecil Banyak banget angle yang kebuka untuk masuk ke dalam sana. Microbe melakukan push, hampir aja mendapatkan 1. Zuxi melakukan backup, tapi angle-nya Zuxi terbuka dari arah yang terlalu banyak dan 1 orang lagi-lagi diamankan dan lagi-lagi Microbe yang menjadi korban pertama hilang dari Bigetron. Betul banget, tapi lain sisi bakal Luxi langsung makin juga 1 orang. RRQ senior udah ketumbang sementara Awas, waktu ini ya. belakang Bigetron masih ada tim lain. Ada Unicorn yang sudah menunggu Zuxi menjaga Zuxi. bagian belakang, tertangkap sudah. Ryzen mendapatkan 1 pemain dari tim Mega, tapi tidak untuk seorang Zuxi. Urutannya masih sama, Bigetron, Microboy, Zuxi, tapi kali ini Luxi yang menjadi korban terlebih dahulu. Hanya menyisakan Ryzen seorang saja. Movement yang kurang begitu bagus dari jalur rotasinya Bigetron. Betul banget, agak sulit sih, mereka kejepit dari semua arah dan terpaksa fight. Dan dalam kalian tuh mereka tadi udah berat banget sih. Ryzen bakal coba bertahan selama mungkin di circle kali ini, tapi dari RRQ bakal ketembak juga. Arni tumbang, tinggal 3 sisa anggota dari tim RRQ bertahan. Blue Zone sudah mulai bergerak, RRQ sedikit panik sepertinya melihat 1 pemain mereka kenok dan bakal di-push sama Unicorn. Galak banget. Langsung aja kali ini rajanya bakal di-push sama Unicorn, kuda dengan pucuk di tanduknya. Pucuk di tanduknya, pucuk di jidatnya. Oh, bertarung jarak dekat, berhasil mendapatkan 1. G9 harus melakukan healing, first aid tapi bakal di-push dan RRQ finish di posisi ke-9. Betul banget, sebenarnya kita bakal lihat dari tim Bigetron masih bertahan ya, Ryzen-nya. Bisa kayak bilang diselamatkan sama tim UNG juga ketika RRQ langsung di take down. Kita bakal langsung tim Yuri juga yang bakal perang dengan tim NDT dari atas dan bawah, 2 lawan 3, bakal di granat langsung masuk ke dalam rumah. Lantai 2 yang sudah mulai dijaga, lempar lagi ke kamar sebelah kanan. 2 setup granat dan Gatak menunggu di bagian tangga. Siapa yang bakal keluar terlebih dahulu dari Yudu Gang? Dibutain Song sih, itu pakai asap, dia nggak lempar granat apapun. Ya, masih bertahan dulu Gatak ya. Through the smoke, belum mendapatkan apapun tapi sudah mulai dibakar lagi untuk lantai 2-nya. Terbakar sepertinya Drax masih cukup tenang di bagian lantai 2. Manparang terjatuh, ada setup push yang tidak terlalu rapi, sepertinya bakal langsung dipulangkan karena lobby, tapi Yudu Gang juga harus hilang. Bigetron bertahan dengan 7 point kill di posisi 7 besar. Berbahaya, ini bagus banget tim Bigetron kembali dengan 1 orang mereka, tapi bertahan dengan cukup lama ya. Dengan jumlah kill yang cukup banyak sementara ini ya. Dari zona pun, tapi kali ini nggak memihak ke arah Bigetron. Mereka tapi perlu Unicorn dari round ke-1 tadi mereka main bagus banget. 9-9 loh. Total udah 18 poin kill yang mereka kumpulin hanya dari poin killnya doang. Itu baru poin kill doang. Itu tapi baru Ryzen akhirnya ketangkap di posisi ke-7. Oke, Bigetron selesai finish di posisi ke-7 dengan 7 poin kill. Berarti jumlah yang mereka dapatkan harusnya sekitar 10 kill atau 11 kill. Total poin yang mereka kumpulkan di round kedua ini untuk Miramar. Cukup oke. Cukup oke sebenarnya. Dan EGC mulai bergerak. Illuminate sudah mulai menguasai daerah Miramar lagi. Kembali. Your King is back, man. King Miramar yaitu Illuminate. Apakah bisa mendapatkan chicken dinnernya? Di mana hanya menyisakan 1 tim Thailand kali ini. Illuminate yang tersisa. Betul banget, sisanya tim dari Wildcard dan juga dari Amerika Utara dan juga South Asia kali ini ya. Dan Korea. Coba kita lihat nih, Cloud9 yang tadi gue bilang posisi mereka bagus. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi mereka? Karena kali ini udah mulai tertekan. Ada tim lain yang sudah mulai naik ke atas bukit ya, tapi bagian puncaknya bener-bener dikuasain sama Cloud9. Betul, mereka mengambil ujung dari puncaknya, tapi dari selain sisi kita bakal EGC perang dengan Cloud9. Wah Cloud9 gila, dia ngambil sisi butanya dong. Sisi butanya reload, terpick off begitu aja. Parkies masih bisa mengantisipasi setup push yang dilakukan oleh tim lain. Betul banget, dari tim Illuminate sendiri mereka nggak mau fight terlalu cepat ya. Mereka lagi nunggu aja nih timing yang pasnya. Mereka nutupin angle, mencari posisi yang enak. Tapi ini semua tim bakal berbalap-balapan naik ke atas bukit sih. Ini paniknya kalau misalkan circle-nya keluar dari Cloud9 sih. Iya, itu panik banget sih. Ya walaupun mereka move-nya masih enak banget di arah bukit ini. Tapi kalau keluar dari bukit ini dan masuk ke pertahanan dari Illuminate, ini mimpi buruk untuk Cloud9. Nah, Cloud9 sendiri kali ini masih mencari posisi juga yang lebih enak sih. Karena mereka mengambil puncak, tapi kali ini circle-nya nggak menuju ke puncaknya.
Apakah pindah sedikit ya mereka ya? Harusnya bakal pindah karena Blue Zone ke-6 bakal bergerak, circle ke-7 bakal kelihatan, Entity masih bertahan, satu orang menjadi scouter, sementara dua pemain lainnya mendapatkan hiding spot di dalam rumah. Dan Illuminate masih menjadi ke posisi ya, mereka mengebagi 3-1 posisi mereka. Yap. Masih bertahan dengan 4 pemain walaupun hanya dengan dua kill yang udah dikumpulin. Baru 2 kill yang Baru dikumpulin 2 sama kill. Illuminate. Gak Tapi masalah. menurut gue itu bagus banget karena ini balik lagi ini bukan liga, ini adalah global final yang kesempatannya tuh gak banyak untuk lo memperbaiki diri kalau lo banyak melakukan kesalahan. Harus cepat adaptasinya. Yap, adaptasi dan improve-nya harus cepet. Unicorn mulai naik perlahan-lahan, sepertinya Cloud9 masih cukup bertahan di bagian atas dari bukitnya atau dari daerah ya bukit-bukit lah. Bukit-bukit kali ini kita bakal ada beberapa Tebing, angka tumbang dari Illuminate. Johnny dapetin satu anggota dari tim GC Penguin. Udah knock dan kita bakal langsung ngidip ke arah Matoy dengan SKS, tembak-tembak tapping dan langsung secure kill. Pulangin ke arah lobby, tapi Gudard. satu pemain dari Illuminate juga tertangkap. Ada Gudard yang mungkin bakal dipulangkan, hampir aja Matoy terkena headshot. Ini malah ngebuka posisi dari Unicorn. Dan ini memaksa sebenarnya, Illuminate belum masuk ke dalam circle-nya, mereka hanya butuh bergerak sedikit, tapi open banget pergerakan yang nantinya bakal dilakuin sama tim Illuminate. Betul, dan di bawah mereka pun ada tim Entity ya yang dapat menghalangi pergerakan mereka. Circle pun bakal menuju ke arah open field kan ini low ground. Dan lain kita bakal lihat dari Ternyata anggota circle-nya tim lain. circle-nya ke arah Cloud9, jadi mereka enak banget. Yang ada di atas bukit itu udah paling enak karena angle view-nya bakal luas banget. Fighting juga enak. Yap, fighting-nya enak banget, view mereka bagus banget, vision mereka apalagi. 3 poin kill dari Illuminate, satu pemain tadi si Gudard berhasil di revive. Berarti hanya ada satu tim yang masih dengan full squadnya, yaitu Illuminate doang. Unicorn down. tinggal 3 doang dan Matoy mendapatkan satu pemain dari Unicorn. Langsung tumbangin sebenarnya waktu ini dari Uneven. Bahkan ngintip ke arah bawah, bahkan nembak kali ini enggak. Ternyata malah dari Cloud9 mulai tumbang satu anggota Matoy. mereka. Tinggal satu Matoy lagi. jarak dekat main Unicorn, spray Martin bakal di backup dari arah bawah dan sepertinya 1-1 trade knock yang terjadi. Johnny masih harus lompat, kami di bagian atas masih ada satu pemain lagi dari tim Unicorn. Dan sepertinya Unicorn tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia harus pulang ke arah lobby. Illuminate apakah bakal membantu, tapi ternyata EGC pun selesai. Tinggal 1 lawan 3 lawan 4 kali ini Entity dengan 9 kill. Wait, masih Entity, menghasilkan. Entity bakal masuk jarak dekat, spray down jarak dekat dengan AKM-nya. Tinggal 14 peluru tapi Matoy bakal nge-backup dari bagian atas dan langsung secure point lagi. 6 poin kill kali ini dan silih berganti. Satu demi satu pemain dari Illuminate ke knock revive. Tapi bagusnya mereka masih survive dengan 4 pemain yang ada. Betul, nggak ada tumbang sama sekali ya dari semua pemain mereka. Tapi sebenarnya dari tim Illuminate ya, mereka lumayan terpojok di bawah lereng perbukitan. Tapi bom yang bagus banget dari Matoy. Gokil, dapat satu korban lagi ternyata Cloud9 yang hanya menyisakan 2 pemain mereka, kali ini hanya tinggal 1 pemain aktif. Tidak bisa Rata. bertahan lama, lemparan berikutnya berhasil memukul mundur Cloud9 ke arah lobby. 2 tim tersisa 4 lawan 2 Flo. Ini Illuminate bisa kembali menjadi raja dari VKND. VKND, ini Miramar. Kuat Tapi banget. emang mereka king of Miramar Kuat sih. banget main di Miramar ya. Ya mereka bakal cek, lower ground bakal dikontrol, tembakan dari Jonathan masih mengenai pinggir tebingnya, jump shot dan winner chicken dinner. Illuminate masih menjadi raja dari Miramar. Betul banget. Miramar kembali dikuasai oleh tim Illuminate dan benar-benar secara dominan banget ya. Mereka nggak kehilangan satu anggota pun loh. Meskipun killnya itu nggak banyak-banyak amat, tapi permainan Miramar mereka stabil banget.